Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Renungan Gereja POU Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus di sepanjang malam yang telah kami lewati, Tuhan telah menjaga, memberikan kami perlindungan, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami masuk dalam seluruh rangkaian aktivitas di hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 13-15 dengan tema Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jika berkesempatan mengunjungi rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan, kita dapat menyaksikan sekilas bahwa tidak ada perbedaan yang begitu mencolok antara mereka yang harus tinggal di tempat-tempat tersebut dan mereka yang datang sebagai pengunjung. Perbedaan yang sesungguhnya ada dalam jiwa keduanya. Bisa jadi yang berada dalam penjara merasa bebas dan yang berada di luar penjara merasa terkekang oleh banyak hal. Bagian renungan firman Tuhan ini membahas perbedaan antara memiliki pandangan keselamatan yang berpusat pada manusia dan yang berpusat pada Kristus. Galatia pasal 5 ayat 13-15 berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu dan Saudara, 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 berbunyi, kita telah dibebaskan dan telah berpindah dari maut kepada hidup. Kita memang dipanggil untuk merdeka, tapi kita bertanggung jawab atas bagaimana kita mempergunakan kemerdekaan tersebut. Adalah sia-sia pengorbanan Kristus di kayu salib jika kita yang telah dimerdekakan dari maut justru hidup diperbudak oleh dosa. Ada beberapa pola pikir orang-orang dengan pandangan keselamatan berpusat pada manusia yang percaya bahwa Tuhan telah mengasihi mereka karena mereka begitu istimewa atau sangat luar biasa dan sangat berharga. Dengan pola pikir ini, implikasinya menakutkan. Jika kita melihat diri sangat diperlukan, maka kita percaya bahwa kita layak dan pantas dipuji, dan kita akan menggunakan kebebasan tersebut sebagai kesempatan untuk memuaskan keinginan daging, sebagai sarana untuk memenuhi nafsu dan keinginan sendiri. Hasilnya adalah sekelompok diktator kecil yang berpikir bahwa pelayanan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa mereka atau tanpa pendapat mereka. Dalam Galatia pasal 5 ayat 15 berkata, mereka menggigit dan melahap satu sama lain, dan secara tragis mereka saling memakan. Bagaimana kita menggunakan kebebasan ini untuk mengungkapkan hati kita di hadapan Allah dan iman kita di dalam Kristus? Pandanglah keselamatan yang berpusat pada manusia membawa pertengkaran, tetapi pandanglah keselamatan yang berpusat kepada Kristus memampukan kita memaknai kemerdekaan dengan cara yang berbeda dan selayaknya. Kristus membebaskan kita dari dosa dan kematian, bukan agar kita dapat mendirikan kerajaan kecil dan membuat orang lain melayani kita, tetapi agar kita dapat saling melayani. Yesus berkata di dalam Markus pasal 10 ayat 43-45, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dipanggil untuk merdeka dan kita diberi kebebasan ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Untuk itu, mari kita mengubah pola pikir dengan iman yang tertuju pada keselamatan dari Kristus. Kita tahu bahwa kita tidak pantas mendapatkan keselamatan, tetapi yang jelas kita telah memilikinya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Yesus mengasihi kita dan semua orang. Kita tahu bahwa kita diberikan hidup dan nafas serta segala sesuatu oleh Allah dan diberikan olehnya sesuai dengan kehendaknya. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dengan pola pikir ini, kita tidak akan melihat orang lain sebagai batu sandungan, dan kita akan mampu mendorong sesama memiliki pandangan keselamatan yang berpusat pada Kristus, serta menghabiskan waktu untuk mendiskusikan bagaimana memenuhi amanat agung. Ingatlah bahwa kita mengasihi Kristus karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Iman adalah akarnya dan cinta adalah buahnya. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka semakin kita akan mengasihi orang lain. Dan untuk mengungkapkan kasih kita kepada orang lain, pandanglah Kristus, tirulah Dia. Dengan demikian, kita benar-benar dapat dikatakan sebagai orang merdeka. Amin. Untuk firman Tuhan, kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus. Biarlah kemerdekaan itu terus ada dalam diri kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan sesama. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam menjalani seluruh hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Secara khusus juga ya Tuhan, tepat di hari ini kami bersuka cita atas ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 78 tahun. Biarlah bangsa dan negara kami tercinta ini tetap berada dalam kemuliaan Tuhan. Dan sebagai warga negara yang baik, biarlah kami juga ya Tuhan boleh mengambil peran yang baik untuk turut serta membangun, merawat, terlebih mendoakan terus-menerus bangsa tercinta ini, supaya terus maju, terus berkembang, serta memiliki kerukunan yang baik antar warga negara. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.